silakan untuk memimpin doa di depan. Silakan. Dari panti izin sama guru. Mudah-mudahan Mbak Putri segera masuk ya, bisa belajar bersama kita ya. Anak-anak yang ibu banggakan, pada hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Tujuan pembelajarannya adalah guru harapkan nanti peserta didik dapat mengidentifikasikan ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat, serta nanti guru juga berharap nanti kalian dapat menjelaskan tentang ragam bentang alam dan keterkaitannya dengan profesi masyarakat. Nah, anak-anak yang ibu banggakan, kalian sudah siap? Siap. Mari kita semangat. Tepuk pojok literasi. Terima kasih, hari ini semangat ya. Anak-anak yang ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tentang bentang alam. Ya, bentang alam itu menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah merupakan pemandangan alam atau daerah dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Udah tahu ya? Nah, contoh dari bentang alam. Bentang alam itu dibagi menjadi 3. 1 dataran tinggi, 2 dataran rendah, 3 dataran rendah. Dataran tinggi adalah dataran yang terletak pada ketinggian 700 meter. Contoh dari dataran tinggi yaitu pegunungan dan gunung. Ya, kalian udah tahu itu yang namanya gunung? Udah. Apa itu gunung? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang tinggi dibandingkan dengan daerah di sekitarnya. Ya, gunung adalah permukaan dataran yang tinggi yang menjulang di atas permukaan tanah. Ya. Terus dalam gunung itu ada cairan, di dalam gunung itu ada cairan. Nah, namanya adalah cairan magma. Gunung itu kalau masih aktif, itu kalau di peta itu simbolnya adalah segitiga warna merah. Kalau gunung itu sudah tidak aktif dalam
Ya. Nah, pegunungan dimanfaatkan sebagai tempat objek wisata. Contohnya, misalnya Gunung Bromo. Gunung Bromo itu terdapat di Jawa Timur. Itu digunakan sebagai masyarakat setempat sebagai objek wisata. Ya. Terus daerah pegunungan juga cocok dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan. Biasanya yang ditanam adalah pohon teh, pohon kopi, dan aren. Selain itu, tanaman yang cocok ditanam di daerah pegunungan adalah sayuran seperti kopi, tomat, selada, wortel, singkong, ketela, dan masih banyak lagi. Ya. Nah, di daerah pegunungan, ya, itu ciri-cirinya adalah beriklim sejuk, di sana dingin sekali, ya. Terus yang kedua adalah lahan pertaniannya itu terasering. Terasering itu undakan, ya. Sawahnya itu berbentuk terasering. Terus tanahnya juga sangat subur. Ya. Mata pencaharian atau profesi di masyarakat daerah pegunungan yaitu satu sebagai petani, dua sebagai peternak, tiga sebagai pedagang, terus kebun. Itu adalah mata pencaharian di daerah pegunungan. Kita lanjut sekarang tentang alam dan profesi masyarakat di daerah pantai atau di daerah perairan. Siapa yang pernah pergi ke pantai? Semuanya tentunya sudah pernah pergi ke pantai. Apakah indah di pantai? Pantai adalah batas wilayah daratan dan perairan. Nah, pantai bagi masyarakat sekitarnya merupakan tempat untuk berkegiatan ekonomi. Ciri-ciri pantai adalah satu, tanahnya berpasir. Dua, setiap pantai memiliki ya. Tanaman bakau itu untuk melindungi abrasi atau penimpisan pasir, biar pasirnya tidak tertutup. Makanya ditanami tanaman bakau. Terus pekerjaan masyarakat pantai biasanya sebagai apa? Satu, nelayan. Dua, dagang ikan. Tiga, petani garam. Empat, pemakmur pariwisata. Lima, berdagang apa? Berdagang apa? Souvenir atau membuat souvenir. Souvenir itu apa? Nah, souvenir itu sejenis ya tanda mata, ya. Tanda mata misalnya ada gelang, ada cincin, ada topi, juga baju yang ada labelnya pantai mana misalnya begitu, nggih? Nah, sumber daya alam yang ada di pantai, misalnya pasir pantai, terus penghasil rumput laut, terus
pembuatan itu adalah bentang alam perairan. Kalian sudah paham? Dataran rendah yaitu permukaan tanah dengan ketinggian 0 sampai 200 meter. Nah, biasanya itu tanahnya cenderung rata. Ciri-ciri dari dataran rendah: 1. Tanahnya subur. 2. Udaranya terasa lebih panas. Terus 3, banyak pemukiman rumah. Tahu pemukiman rumah? Banyak di buah rumah di dataran rendah. Nah, biasanya di dataran rendah masyarakatnya itu sebagai petani. Masyarakat pada wilayah dataran rendah biasanya memanfaatkan lahan sebagai pertanian. Misalnya bercocok tanam menanam padi. Terus dataran rendah juga bisa dipakai untuk perkebunan. Ya, misalnya perkebunan apa coba? Perkebunan tebu juga bisa, ya. Iya bisa, juga bisa. Ya, masyarakat di dataran rendah juga sebagai peternak. Nah, peternak dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan unggas. Peternakan hewan besar sapi, kerbau, kuda, ya. Terus peternakan hewan kecil, ya aja masuk unggas, kambing, kelinci, ya. Terus yang unggas itu misalnya ayam, bebek, bentok, dan lain sebagainya. Jadi dataran rendah masyarakat juga sebagai pedagang, ya. Di tetanggamu ada yang menjadi pedagang? Ada yang berdagang sapi, ada yang berdagang ayam, ada yang berdagang lontong, ya, dan lain sebagainya. Di dataran rendah pun pekerjaan ada juga yang di bidang jasa. Contohnya pekerjaan di bidang jasa seperti guru, polisi, pramugari, pilot, tukang jahit pun itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selain pekerjaan di bidang jasa di
kelompok C adalah soalnya berbeda. Ya, nanti tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Siap? Terus kelompok ya, kalian sudah mengikuti dengan lancar. Untuk selanjutnya, untuk meregangkan otak kita, mari kita menyanyikan lagu profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.